Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dimas Adi Pangestu dengan NIM D4230071 akan menjelaskan 10 rangkaian dari tugas mata kuliah Teknik Kontrol Pneumatik, yaitu yang pertama ada rangkaian elektropneumatik 3 double acting silinder A+, B+, C+, A-, C-, D-. Yang pertama itu kalau tombol start yaitu PB start ini ditekan, itu maka sistem akan aktif di sensor A1 langsung menutup dan kemudian Y maju satu kirimkan lagi ke Y3 maju C1 ini C1 terus kembali lagi ke Z1 itu mundur nanti jadinya ke A0. A0 itu di sini dan kemudian langsung ke Z3. Dia langsung mengirimkan sinyal ke Z3, maka C0-nya mundur dan C KCN0-nya mundur dan Z2 mundur ke B0 yaitu atau B-min. Jadi seperti ini. Kita dijalankan yaitu dan ini adalah tombol untuk mematikannya. Kemudian yang kedua yaitu rangkaian elektropneumatik sekuensial kontrol 2 silinder menggunakan relay, limit switch, dan timer. Pada saat PB1 K1 itu yaitu relaynya itu aktif sehingga solenoid Y1 ini dia akan menggeser katup 5/2 ke sehingga silinder A ini akan mundur akan maju. Silinder A ini maju berarti ke A1. Kemudian setelah silinder A mencapai posisi A, maka sensor A1 ini mengirim sinyal ke relay berikutnya yaitu di sini dan Y2 itu akan sensor A1 itu mengirimkan sinyal relay berikutnya di sini, maka relay berikutnya di Y2. Y2 itu nanti aktif sehingga silinder A itu nanti mundur ke A-. Sensor A0 deteksi silinder A telah kembali posisi awal, relay mengaktifkan Y3. Y3 itu sini, maka A0 aktif. Relay Y3 aktif, kemudian memberikan efek yaitu pada silinder B1 akan maju, kemudian B1 itu mengaktifkan timer sini. B1 mengaktifkan timer, ini sampai sini menutup akan mengaktifkan timer dan memberikan jeda yaitu 10 detik. Kemudian relay keempat tuh keempat aktif untuk Y4 keempat. Sehingga silinder B-nya itu nanti mundur ke B0. Setelah dua silindernya ini kembali ke posisi awal,
relay itu akan membaca lagi, jalankan siklus selanjutnya seperti sebelumnya itu selama jeda 10. Jadi begini, ini udah 9 timernya, dan PB2 ini untuk mereset relay. Jadi ngulangi lagi dari ketika udah berjalan selama 5 kali, nanti kita bisa misalnya kita mengulangi dari PB2 mungkin saya. Ya, kemudian tuh untuk yang rangkaian ketiga yaitu electropneumatic single double acting, reciprocating forward reverse. Jadi dia itu cara kerjanya ketika push button ditekan maka akan A2, S1, relay S1 terus tutup maka akan mendorong 5/2 ini untuk ke A2. Mendorong A2 nih. Kemudian ketika A2 udah ujung tuh. Nah, dia tuh nanti akan men- akan membuka relay, mengirimkan sinyal ke relay S2 dan akan mendorong lagi A1 ke mendorong A1 ke 0. Mendorong ini akan mundur di bagian acting silindernya ini. Seperti itu. Dan sifatnya tidak melukis. Oke, kemudian untuk yang keempat itu yaitu rangkaian elektropneumatik single double acting cylinder otomatis automatic reciprocating juga, tapi dia menggunakan relay dan timer. Nah, kalau yang ini dia tuh di bagian elektriknya tuh terdapat timer pertama itu timer untuk delaynya. Timer pertama itu timer waktu tunda sebelum silinder bergerak maju. Dan untuk timer kedua itu waktu tunda sebelum silinder bergerak mundur. Jadinya itu maju tuh nanti dia kena timer 3 detik dan mundur tuh dia kena timer 3 detik juga. Jadi ini seperti ini kalau dijalankan. Dia akan mendorong mendorong ke LS1 itu ketika sebelum 3 detik. Eh, ya, di jeda dulu dorong, ditahan, ditahan di LS1, kemudian ketika udah 3 detik nih, maka banyak ini mendorong kembali, akan mendorong kembali silindernya nih. Itu selamat menunggu. Nah, ini ditunggu dulu, kemudian lu mundur. Nah, mungkin itu saja untuk yang rangkaian elektropneumatik. Ya. Kemudian ini adalah rangkaian silinder kerja tunggal single acting silinder.
katup 3/2. Adapun cara kerjanya yaitu di sini terdapat kayaknya yaitu ada terdapat kompresor, kemudian filter regulator atau FR, katup 3/2 manual sebagai push button, terus katup 3/2 sebagai mekanis dengan pegas balik, dan terdapat single acting cylinder. Adapun cara kerjanya itu setelah tombol katup 3/2 manual ditekan, udara bertekanan dari sumber mengalir menuju katup 3/2 mekanis, kemudian diteruskan ke silinder kerja tunggal. Kanan udaranya akan mendorong piston sehingga batang silinder bergerak maju dan menjepit benda kerjanya. Selama tombol masih ditekan, gaya penjepitnya tetap 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 mendorong. Habis itu kalau tombol yang dilepas tuh nanti katupnya tuh kembali ke posisi mula dengan dorongan dari pegasnya, terus aliran udaranya ke silinder tuh bakal terputus. Adapun cara kerjanya itu seperti ini. Pertama kita perlu kompresornya, 10 bar, terus air service unitnya di 20%. Nah, bakal mengalir ke 3/2 yang sebagai ini mekanisnya dengan pegas balik. Tekanlah, ditahan untuk mendorong dan dilepas. Cuma kayak dorong sesaat terus balik lagi. Mungkin itu saja untuk rangkaian yang 3/2 ini yang pertama. Yang kedua yaitu di sini terdapat silinder kerja tunggal katup dengan katup 3/2 dengan sifat pergerakan otomatisnya itu A plus angin. Untuk ini dia menggunakan komponen air kompresor, terus terdapat unit pengolahan udara juga, kemudian ada push button dengan menggunakan valve 3/2, kemudian mendapat katup 3/2 mekanis roller valve itu dua ini, kemudian ada 3/2 sebagai mekanisnya. Ya, ini ada 3/2 sebagai untuk mekanis dari penggeraknya silinder kerja tunggal. Adapun cara kerjanya itu ketika tombol katup 3/2 ditekan, udaranya itu menuju ke silinder, akan sinyalnya itu akan mendorong B1 ke depan. Kemudian ketika B1 udah mendapatkan udara, maka dari kembali mendorong ke belakang.
dibuang melalui saluran buangnya sehingga pegas internal itu udah pada silinder menarik piston kembali secara otomatis ke posisi semula yaitu ke B min kalau di sini. Saluran buangnya sehingga pegas internal itu udah pada silinder menarik piston kembali secara otomatis ke posisi semula yaitu ke B min kalau di sini. Ini untuk rangkaian pneumatik satu silinder kerja ganda ini dengan kontrol otomatis itu A0 dan A1. Cara kerjanya itu ketika tombol start tekan tuh udaranya itu akan menuju ke pilot kiri katup 52. Ini akan ke kiri. Kemudian sing kemudian tuh udaranya itu masuk ke salah satu sisi silinder mendorong bergerak maju ke A plus atau A1. Selama proses kecepatan tuh dikontrol flow kontrolnya. Misalnya mau atur 70 atau berapa. Ketika pistonnya itu langkah depan tuh roller valve A1 itu tertekan batang piston. Ini akan tertekan batang piston dan menghasilkan pneumatik yang dilirikkan ke pilot kanan katup 52. Jadi ini ntar bakal dorong ini kanan. Kemudian udara bertekanannya itu masuk ke silinder mundur. Jadinya masuknya ke A0. Dan dianggap selesai itu nanti ketika keadaan awal sambil menunggu perintah sistem kembali keadaan awal terus nunggu perintah lagi untuk start berikutnya. Urutan yang dihasilkan tuh A plus kemudian A ke min. Adapun cara kerjanya itu seperti ini. Lalu kita atur ke untuk yang rangkaian satu silinder nih. Kemudian kita akan ke rangkaian dua silinder. So, rangkaian dua silinder nih yang pertama itu rangkaian sekuensial pneumatik kontrol dua silinder dengan metode cascade atau sinyal valve. Jadi itu untuk metode cascade ini ketika start ditekan tuh udaranya itu mengaktifkan katup 5/2. Jadi kemudian silinder A-nya ini ke A plus. Kita sampai ujung langkah limit valve A plus ini berikan sinyal ke pilot katup 5/2 ini sehingga silinder A-nya itu menyentuh limit amin dan mengirimkan dan diteruskan untuk mengaktifkan katup 5/2 di silinder B.
di sini. Dan limit valve B plus memberikan sinyal untuk menggeser katup 5/2 di sini. B plus ini mengirimkan sinyal ke katup 5/2 sehingga silinder B ini kembali ke posisi B min. Kemudian silinder ke habis itu kedua silinder ini kembali ke posisi awal, sistem berhenti dan menjalankan siklus berikutnya. Urutan kerjanya itu nanti ya A plus, plus dulu nih, terus ke A min. Jadi ya maju dulu, terus mundur, terus ini mundur, ini kemudian ke B plus, maju lagi di B-nya, terus mundur lagi ke B min. Seperti ini simulasi dorong. Nah, balik jadi begitu cara kerjanya untuk yang sequential pneumatic control no cylinder. Rangkaian sequential pneumatic control 2 double acting cylinder menggunakan metode cascade group control. Untuk cara kerjanya yaitu saat tombol start tekan di sini, udara bertekanan itu mengaktifkan katup grup cascade valve. Nih. Kemudian sinyal dari limit valve menggerakkan silinder A dan B. Secara berurutan sesuai urutan yang telah dirancang. Ketika salah satu silinder mencapai posisi akhir, limit valve bersesuaian akan mengirimkan sinyal untuk mengaktifkan langkah berikutnya. Memindahkan kerja ke grup selanjutnya melalui katup grup. Dengan metode cascade hanya satu grup sinyal yang aktif pada satu waktu sehingga tidak terjadi tumpang tindih pada sinyalnya. Setelah seluruh urutan gerakan selesai dan kondisi silinder kembali ke posisi awal, sistem kembali ke kondisi siap untuk menjalankan siklus berikutnya. Adapun caranya itu yaitu gini. Ini mengirimkan
Kemudian untuk yang rangkaian sekuensial ini yang nah, kemudian untuk pneumatik 2 silinder DAC A plus B plus B min A min sebagai alat pencekam benda kerja. Cara kerjanya ketika tombol start ditekan itu udara pilotnya tuh ngaktifin untuk katup 5/2 silinder A sehingga silinder A ini maju ke amin ke A1, kemudian piston A mencapai ujung langkah, maka limit valve A1 ini akan mengirimkan sinyal ke piston B sehingga silinder B ini maju penuh sampai limit valve B1. Ini B1. Kemudian memberikan sinyal balik ke katup 5/2 silinder B sehingga silinder B mundur ke B0. Kemudian saat silinder B telah kembali ke posisi awal itu nanti limit valve B0 aktif memberikan sinyal katup 5/2 A dan mundur ke A0. Sini berarti. Terus seluruh sistem ini akan kembali ke kondisi siap untuk memulai siklus berikutnya. Kali tekan untuk push buttonnya dan setiap kembali ke posisi awal kan operatornya itu nanti bakal berikan sinyal lagi. Nah, jadi itu untuk penjelasan 10 rangkaian tugas pneumatik saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.